Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk dengar firman. Yang siap diberkati katakan amin. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengar firman dan saya mendapatkan satu tema bagi kita semua, yaitu tetap menuai di masa sukar. Saya mengajak kita untuk membaca nats kita terlebih dahulu dari Kejadian pasalnya yang ke-26, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab engkaulah kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Yang percaya katakan amin, saudaraku. Nah, saudara, tetap menuai di masa sukar. Bapak rohani kita Pak Niko juga pernah berkata demikian, bahwa kita sedang berada di akhir dari akhir zaman. Hidup di masa akhir, ya. Saudara, bukan masa yang mudah, tapi masa yang penuh dengan tantangan, saudara. Baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, ada orang yang mengalami tantangan dalam hal keuangan, dalam hal kesehatan, dan banyak hal. Namun perhatikan ini baik-baik, saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan kita. Apapun yang orang katakan, apapun yang orang ramalkan tentang tahun ini, dan memang kenyataannya tahun ini bukan tahun yang mudah. Namun janji Tuhan bagi kita bahwa tahun ini adalah tahun penuaian. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Semua orang ngalami kesukaran, ngalami kesulitan. Ya, orang yang tidak percaya mereka mengalami kesulitan, dan kita pun sebagai orang percaya kita pun juga mengalami kesukaran di tahun ini. Tetapi yang membedakan apa, saudara? Yang membedakan adalah kita memiliki janji Tuhan. Amin, saudara. Yang antusias katakan yes. Yang punya pengharapan katakan amin. Yang punya percaya kepada Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Tepuk tangannya gak boleh fales, saudara. Ya. Nah, saudara, Alkitab menceritakan bahwa Allah menyuruh Abraham untuk pergi ke tanah Kanaan. Tetapi ternyata di sana pun juga terjadi kelaparan. Dan itu juga yang dialami oleh Ishak, saudara. Dari hal ini mengajar kita sesuatu. Apa, saudara? Ya. Meskipun dikatakan tanah perjanjian atau Kanaan, tapi saat itu mereka mengalami kelaparan. Dengar baik-baik, saudaraku. Mengajar kita supaya tidak mengandalkan tempatnya, ya, tanahnya. Saudara pun juga tidak boleh mengandalkan pekerjaannya apa, jenisnya apa. Tapi di atas semuanya itu kita harus mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya akan dituntun, akan dipimpin, dan pasti akan mengalami janji Tuhan. Tuhan peringatkan apa kepada Ishak? Ya, jangan pergi ke nggak ada orang ya. Jangan pergi ke Mesir. Saudara, saya pernah menyampaikan bahwa Mesir itu melambangkan dunia, kehidupan duniawi, prinsip-prinsip dunia. Saudara, Tuhan ingatkan Ishak, jangan pakai cara dunia, tapi pakailah caranya Tuhan. Amin, saudara. Saya berdoa yang hadir sore malam hari ini, kita semua gak mau pakai cara dunia, tapi mau pakai caranya Tuhan. Siapa yang mau pakai caranya Tuhan? Meskipun di masa sukar, Anda akan menuai janji Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita.
Nah saudara, dua hal penting untuk alami janji Tuhan di masa yang sukar ini. Hal yang pertama adalah baca dengan suara keras. 2, 3, memiliki. Saya mau lebih keras lagi. 2, 3, memiliki sikap yang benar. Katakan kanan, kiri, depan, belakang saudara. Memiliki sikap yang benar. Ya, sudah bilang, sudah sampaikan, ya. Memiliki sikap yang benar. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah, memanggil nama Tuhan, ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Saudara, sikap yang benar dari Ishak apa? Dia membangun mezbah, saudara. Ya, mezbah itu apa, saudara? Mezbah itu adalah tumpukan batu yang disusun sedemikian rupa dan di atasnya menjadi tempat untuk menaruh korban bakaran bagi Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan mengajar lewat Bapak Rohani kita Pak Niko. Ini juga mezbah berbicara tentang doa, pujian dan penyembahan. Ya. Di masa yang sukar, jangan menjauh dari Tuhan. Di masa yang sulit, jangan meninggalkan Tuhan. Arti membangun mezbah itu adalah mengutamakan dan mengandalkan Tuhan. Ini ayat yang sering kita dengar. Saudara mungkin sudah sering dengar, bahkan sudah hafal ayat ini. Siapa yang sudah hafal ayat ini? Ya, sudah hafal ya. Saudara, tapi mempraktekkan ayat ini gampang enggak, saudara? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kata carilah dahulu kerajaan Allah menunjukkan skala prioritas. Ya, bukan ketika saudara tidak ada urusan, bukan ketika saudara enggak lakukan apa-apa, tetapi perintah ini dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini prioritas. Jadi di antara semua kegiatan aktivitasmu, dahulukan untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka janjinya apa, saudara? Ayo semangat, ayo. Maka, nah siapa yang mau terima ini janji Tuhan? Biasanya janji Tuhan angkat tangannya lebih cepat, saudaraku ya. Yang mau terima janji Tuhan katakan amin. Ya, utamakan Tuhan, andalkan Tuhan. Ya, sikap yang benar dari Ishak selanjutnya apa, saudara? Dia mendirikan kemah. Saudara tangkap hal ini, dia dirikan kemah. Kemah itu sama dengan rumah. Rumah itu tempat kita bernaung, tempat kita tinggal bersama dengan keluarga, kita berkumpul dengan keluarga. Saudara, pesan Tuhan sore hari ini, ketika di masa yang sukar, bangun mezbah, dan yang kedua dirikan kemah. Ya, artinya apa? Bangun kesatuan hati. Jaga kesatuan dalam keluarga, dalam rumah tangga kita, dalam skala yang lebih besar, dalam kul, lebih besar lagi di gereja. Jaga kesatuan. Mazmur 133. Ini nada apa ya? Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Katakan dulu kanan kiri, hidup rukun bersama. Ya, kalau yang nggak ngomong tak suruh maju nanti. Coba katakan lagi, hidup rukun bersama. Ya, sudah rukun belum? Dalam keluarga sudah rukun belum? Di masa yang sukar, ini perintah Tuhan, bangun mezbah dan jaga kesatuan, saudaraku. Ya, seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun
embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kesanalah Tuhan perintahkan berkat. Kemana saudaraku? Ke tempat di mana ada kesatuan. Ayat ini berkata demikian, saudara. Ya. Pesan bagi suami dan istri dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian juga, hai suami-suami. Oh, ayat ini untuk suami. Yang wanita, yang istri, katakan yes. Oh, ini ibadah kaum pria semua. Hai suami-suami, coba suami-suami parabolanya dibuka dulu. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebab sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Saudara, di tempat kita kalau pemberkatan nikah, saya selalu memberikan bimbingan selama 7-8 sesi, dan selanjutnya saya berikan kepada mereka itu satu janji nikah untuk dihafal. Saya bilang jangan dibaca ya, tapi dipahami, bukan sekedar hafal tapi dipahami. Dan salah satu kalimat di sana berkata sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Artinya menerima kasih karunia Allah, menerima berkat Allah dalam keluarga, itu harus bersama-sama suami dan istri dalam unity, dalam kesatuan. Ya. Kalau salah satu tidak ada, tidak bisa saudaraku. Ini bukti bahwa Tuhan menghendaki kesatuan. Dan suami-suami dengar baik-baik. Bersikaplah yang baik, kasihi istrimu. Kalau tidak demikian, Alkitab berkata, doamu terhalang. Ya, kadang mungkin ada yang berdoa untuk usahanya, berdoa untuk satu hal, tapi kenapa ya kok doanya belum dijawab-jawab Tuhan? Saudaraku, jawabannya ini. Coba cek, jangan-jangan belum ada unity dalam keluarga, ya. Nah, saudara, selanjutnya sikap Ishak yang benar apa saudaraku? Setelah dia membangun mezbah dan dia mendirikan kemah, Ishak menggali sumur. Menggali sumur di sini artinya dia menggali lagi sumur-sumur yang pernah digali oleh Abraham ayahnya. Ini berbicara tentang apa saudaraku? Bekerja dengan sungguh-sungguh. Katakan bekerja dengan sungguh-sungguh. Rajin. Amin saudaraku. Dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 bagian A dikatakan apa? Baca yuk dengan keras sama-sama 2-3. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Ya, sekuat tenaga. Saudara, Ishak menyuruh hamba-hambanya, coba kamu gali, cari sumur-sumur yang pernah digali oleh ayahku. Yang pertama mereka menemukan sumur dan membual-bual airnya. Ya. Setelah airnya membual, ternyata mereka bertengkar dengan orang-orang Filistin dan direbut oleh orang Filistin. Dinamailah sumur itu Esek. Yang kedua pun demikian, dinamailah sumur itu Sitna. Tetapi yang ketiga, ketika Ishak kembali menggali sumur, airnya memancar, tetapi mereka tidak bertengkar. Lalu diberilah sumur itu nama, yaitu Rehobot, yang artinya kelonggaran, kelapangan. Tuhan telah memberikan kelapangan bagi kita. Bahkan setelah Rehobot, Ishak menggali satu sumur lagi bernama Beersheba, yang berarti 7 sumber mata air memancar. Saudara, mari kita belajar dari sikap Ishak. Ya, dia gali sumur, keluar air, direbut, dia ngalah, saudara.
Mungkin dalam pekerjaan saudara, ada ketika saudara bekerja, ada yang jahat sama saudara. Ada orang yang tidak adil sama saudara. Saudara belajar dari sikap Ishak, mengalah. Ya. Meskipun ada yang tipu. Ada saudara kita di Wonosobo, dia cerita pernah mengalami satu musibah dalam pekerjaannya. Dia niatnya membantu orang, malah ditipu habis-habisan. Bukan ratusan, tapi skalanya M. Bukan ember, saudaraku, miliar, saudara. Tapi saya dengar dia bersaksi dan berkata, tapi aku tidak nuntut dia, Pak. Tak biarin aja. Sudahlah, Tuhan nanti pasti ganti. Saudaraku, benar. Sekarang anak Tuhan yang ditipu ini, usahanya mulai bangkit lagi. Dia mulai bangun toko yang lebih besar dari sebelumnya. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena dia mengalah, punya sikap seperti Ishak. Ya. Bangun mezbah, dirikan kemah, dan gali sumur. Perlu ada kerja keras, rajin, ulet, saudaraku. Saya mengangkat satu cerita, Anda pasti tahu ya. Orang ini namanya Aliu Yanto. Ada yang pernah tahu orang ini? Pada tahun 91 dia merintis satu usaha. Untuk memulai usahanya dia harus menabung selama 5 tahun dari gajinya, saudara. Dimulai dari 4 karyawan, dimulailah usahanya yang bernama Solaria di Cikarang, Jawa Barat. Karena kerja kerasnya, maka usaha itu semakin berkembang. Tahun 98 ketika terjadi krisis moneter dan kerusuhan, dia pun menghadapi tantangan karena beberapa gerainya itu mengalami kebakaran. Dia harus bangkit lagi, saudara. Tetapi dia terus bekerja dengan rajin, dengan sungguh-sungguh. Dan saat ini jaringan restorannya sudah berkembang menjadi lebih dari 200 gerai di 55 kota di seluruh Indonesia. Kekayaannya ditaksir, kekayaan bersihnya 9,1 triliun rupiah. Dimulai dengan kerja sungguh-sungguh. Anda mungkin ada yang sedang merintis pekerjaan atau memulai apapun. Saudara, jangan pernah kecil hati, jangan mudah menyerah, saudaraku. Ada seorang bapak juga ketika krisis moneter dia di PHK dari pekerjaannya. Istrinya hanya seorang ibu rumah tangga. Ya. Akhirnya karena situasi mereka kekurangan uang, bahkan sampai kadang tidak punya uang setelah di PHK itu. Mereka sering bertengkar. Ya. Sering bertengkar gara-gara gak punya uang. Namun akhirnya mereka sepakat, mereka berdoa, mereka menjaga kesatuan. Istrinya itu punya satu hobi, yaitu membuat desain tas-tas wanita itu. Gambar, membuat desain, dibuat dengan sangat baik. Dan suaminya ternyata dari pengalaman-pengalaman pada saat ia bekerja, bisa mengembangkan bisnis istrinya ini melalui cara MLM, saudara. Ya. Dia kembangkan itu. Apa yang terjadi, saudara? Usahanya ini berkembang sampai tersebar ke seluruh Indonesia. Dan saya mendengar kesaksian mereka. Usaha mereka, keluarga mereka diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Bagaimana ini bisa terjadi, saudara? Jawabannya adalah karena mereka mengutamakan Tuhan. Karena mereka mengandalkan Tuhan. Karena mereka menjaga kesatuan. Karena mereka bekerja sungguh-sungguh, bekerja rajin. Nah, ini prioritas, ya. Prioritas yang benar seperti ini. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Apakah yang di belakang bisa lihat tulisan ini dengan jelas? Ya. Kalau di
Sini pakai proyektor kadang rada kekecilan, soalnya kalau setting PPT di Wonosobo itu tampilannya besar sekali. Tapi suatu saat gereja kita di Semarang juga pasti pakai Videotron. Amin saudaraku. Nggak mau ketinggalan nama Wonosobo. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, ini prioritas yang benar. Bangun mesbah, dirikan kemah, artinya jaga kesatuan dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Nggak bisa dibalik. Banyak orang mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia gali sumur dulu. Nggak bisa. Ya, dia usaha mati-matian. Memang usahamu akan membuahkan hasil. Tetapi kalau berbicara berkat yang dari Tuhan, rumusnya seperti ini, saudara. Kalau kebalik nggak bisa. Ya, kalau urutannya nggak gini nggak jadi, saudara. Anda pernah nggak lagi buru-buru mau pergi, pakai kemeja, masukin kancingnya itu salah. Kancing nomor 1 masuk bolongan nomor 2. Siapa yang pernah ngalami itu? Oh, lumayan banyak yang kayak saya ya. Udah buru-buru, cet, masukin, rapiin, kerahnya miring. Ternyata apa? Kancingnya nggak pas. Nah saudara, prioritas ini harus benar. Di masa yang sukar ini saudaraku, kita harus lakukan bangun mesbah, dirikan kemah, jaga kesatuan itu, dan menggali sumur, artinya bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan rajin. Katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Nah saudara, hal yang kedua, ya, hal penting untuk alami janji Tuhan di masa yang sukar. Baca yuk dengan keras. 2, 3. Melakukan tindakan yang benar. Ya. Garis bawahi tindakan yang benar. Ada orang ketika masa sukar dia melakukan hal yang salah. Tapi yang dilakukan Ishak ini adalah tindakan yang benar. Ayat ini berkata apa? Ishak menabur di tanah itu, dan tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Bukan 10 kali lipat loh. Tapi berapa kali lipat? 100 kali lipat. Ya. 100 kali lipat. Anda perhatikan ke depan sebentar. Ayat selanjutnya berkata gini, karena itu Ishak menjadi kaya, ia sangat kaya. Saudaraku, Ishak kaya karena diberkati Tuhan. Ada ayat yang berkata berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Artinya apa Pak? Gini loh saudara. Ada orang kayaknya gampang dapat duit, tapi juga gampang hilang. Ya. Tapi kalau Anda diberkati Tuhan, Anda sungguh-sungguh merasakan berkat itu membawa damai sejahtera, membawa sukacita dalam kehidupan saudara. Anda bisa menikmati. Banyak orang bisa beli makanan apapun, tapi belum tentu bisa menikmati. Berbahagialah kalau saudara masih bisa menikmati makanan. Meskipun harus dijaga, gak boleh kebanyakan nasi padang. Katakan amin saudaraku. Ya, banyak orang bisa beli kasur air. Wow, sampai rumah lompat. Nanti mau beli kasur air. Tapi gak bisa tidur. Saya kemarin kaget waktu malam-malam siapin firman. Dah mau tidur tapi mau ambil minum. Begitu keluar kamar kok. Ada air bocor di kamar mandi. Tak cariin keran nutup semua Pak. Dari arah kebon, dari arah kolam ikan gak ada suara. Oh ternyata di samping tempat tidurnya Niel ini HP-nya bunyi. Niel apa itu? Suara hujan Pi biar cepet tidur. Jadi YouTube-nya di setel suara hujan. Papi malah gak bisa tidur.
Ya mungkin dia seharian capek, seharian banyak urusan ini itu, jadi pikirannya penuh gitu ya, biar cepet tidur, pakai suara hujan. Giliran dia tidur, papinya nggak bisa tidur karena tahu nggak, kamu udah tidur, papi keluar, tak matiin, hujannya tak berhentiin, hujan berhenti, wah langsung berhenti saudaraku, ampuh kan saudaraku ya. Nah saudara, orang kadang punya tapi nggak bisa nikmati. Ishak kaya karena diberkati Tuhan. Pertanyaannya sekarang gini, mengapa berkat Tuhan dicurahkan bagi Ishak? Karena Ishak melakukan tindakan yang benar. Ishak menabur di masa sukar. Ini penting. Sekali lagi, jangan pakai cara dunia, tapi pakai caranya Tuhan. Semua yang hadir sore ini mau mengalami janji Tuhan di tahun penuaian, katakan amin. Tidak bisa pakai cara dunia, tapi harus pakai caranya Tuhan. Orang yang menabur akan menuai. Amsal 3 ayat 9-10. Bolehkah saya mengajak kita membaca sama-sama ayat ini dengan suara keras? Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. 2, 3. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ya, katakan amin. Jika kita memuliakan Tuhan dengan harta kita, artinya kita menabur, kita menjadi berkat. Maka ayat ini berkata, berkat berlimpah-limpah akan Tuhan berikan. Saudara, kita itu tidak bisa nandingi Tuhan loh saudara. Tidak bisa nandingi Tuhan. Kita kadang lupa. Kalau misalnya kita kasih satu tempat kecil gini ya, segini loh saudara lihat, buat Tuhan. Kita kasih buat Tuhan. Tuhan itu akan balas dengan satu bejana raksasa bagi kita. Saudara mungkin kasih sesuatu yang sedikit, tapi Tuhan balas berlipat kali ganda. Saudara, bukankah setiap hari kalau kita bangun dengan kondisi tubuh yang sehat dan baik, semua juga karena anugerah Tuhan. Amin saudaraku. Kemarin ketika di Opnam, ayah baru sadar ya, ternyata kesehatan itu mahal ya. Kemarin di rumah sakit bayar apa gratis? Tapi kan tetap bayar. Ya kan? BPJS pun ya tetap bayar ya kan? Enak di Opnam. Kan pakai BPJS. Nggak enak kan? Nah tak balikin loh. Artinya apa? Kalau lagi sakit tuh baru sadar. Ternyata kesehatan itu mahal. Kadang kita lupa. Kalau saudara bisa jalan ke tempat ini, naik lift, duduk, ya, kakimu bisa digerakkan bebas. Anda bisa lompat. Ada orang maaf, sebagian kakinya sudah kaku, jalannya gini, tangannya udah gak bisa diapa-apain. Saudaraku renungkan, bukankah itu berkat Tuhan? Anda masih bisa melihat. Dalam pelayanan saya pernah ketemu dengan satu keluarga. Dan suaminya bilang, Om Andi maaf ya, kalau lagi ngobrol sama Om, maafkan kalau istri saya itu seringkali gak fokus, gak melihat wajahnya Om. Karena istri saya itu lagi sedang sakit, ngalami masalah di penglihatannya Om. Dan dokter memvonis setiap tahun kondisi matanya ini semakin menurun. Kayak lampu itu makin redup. Lalu oke, nanti kita doakan, saya doakan. Saudaraku, kita kadang lupa. Kalau kita boleh ada seperti hari ini, semua karena kebaikan Tuhan, karena berkat Tuhan. Amin saudaraku. Aku ada
hari ini, karena Tuhan baik. Amat baik bagiku. Lanjutnya apa? Semua yang ku alami. Terus Tuhan hujan segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa, persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Yang bersyukur berikan pujian bagi Allah kita. Nah saudara, kita gak bisa menandingi Tuhan. Ada istilah yang sejak mungkin kita kecil kita dengar, yang mengajar, yang berkata, hemat itu pangkal kaya. Ya. Artinya supaya kamu kaya, kamu harus hemat. Tetapi ayat ini berkata, next. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Menyebar harta di sini itu bukan buang-buang uang, bukan foya-foya, tapi artinya enggak takut untuk menabur, enggak pernah hitung-hitungan untuk memberi. Hemat pangkal kaya, rumus manusia. Tapi ternyata ayat Alkitab berkata, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Saudara, rumus ekonominya Tuhan dengan manusia itu beda. Beda, saudaraku. Tuhan mengajar kita untuk menabur. Lihat ayat yang di bawahnya. Baca sama-sama yuk dengan suara keras. 2, 3. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saudara lihat prinsip menabur. Ya. Nah, saudara lihat prinsip menabur. Anda jelas ya lihat di sini ya. Saudara lihat ya. Yang pertama adalah perhatikan jenis benih yang kita tabur. Apa yang saudara tabur? Kalau mau menuai buah anggur, ya taburlah benih anggur. Meskipun nandur anggur itu enggak mudah. Dan yang kedua, tabur di tanah yang subur. Tanah yang subur itu gimana, Pak? Apa yang diperintahkan sama Tuhan, yang disuruh oleh Tuhan, itu tanah yang subur. Dan yang ketiga, menaburlah dengan sikap hati yang benar. Galatia 6 ayat yang ke-7 berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Sama-sama 2, 3. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saudara, beberapa minggu yang lalu ketika kami melayani dan kami bertemu dengan satu keluarga, saya selalu melatih diri saya gini. Setiap kali saya pelayanan di satu gereja di luar kota, gak selesai khotbah pulang. Tapi saya selalu memposisikan saya ini hamba Tuhan. Setiap ada orang membutuhkan pelayanan dan pertolongan, saya akan hadir dan menolong dia. Apa yang perlu didoakan, lalu keluarga ini mulai cerita. Dan setelah itu kami layani dan akhirnya kami doakan. Dan ketika mendoakan keluarga ini, Tuhan berkata gini sama saya, hambaku, berkat yang kamu terima tadi dari pelayanan, setengahnya kasih ke dia. Saudara, saya itu butuh loh. Saya itu perlu nabung. Saya itu butuh untuk keperluan rumah tangga.
untuk operasional pelayanan. Tapi ketika Tuhan katakan berikan setengah dari berkat-Mu, langsung saya ambil kesempatan ke mobil, saya ambil amplop dan singkat cerita, saya siapkan dan pulang. Saya berikan dan mereka sangat terharu ketika saya memberikan. Sudah mendoakan, sudah memperhatikan, sekarang malah kasih berkat lagi. Terima kasih Pak Andi. Nggak nyampe seminggu sebelum kami berangkat pelayanan ke Jogja, ada satu keluarga di Wonosobo mau jumpa dengan Pak Andi dan Bu Andi katanya. Pingin ketemu, minta waktunya sebentar aja Pak. Singkat cerita keluarga ini tuh lagi diberkati Tuhan. Dan dia datang, Pak kami mau kasih berkat buat Pak Gembala supaya semangat katanya. Lalu saya bilang, saya gak dikasih amplop juga tetap semangat kok. Lalu saya selalu mengajarkan kalau Anda dapat berkat, yang pertama kembalikan persepuluhan. Dan yang kedua kalau mau kasih ucapan syukur, bawa ke gereja, masukkan ke kotak persembahan. Tapi jemaat sekarang itu udah lebih pinter saudaraku. Tahu gembalanya selalu bilang gitu, dia jawabnya lain lagi. Kalau untuk yang gereja sudah Pak, dan ini khusus untuk Pak Gembala. Lalu kami doakan dan kami terima. Anda tahu yang saya terima 2 kali dari setengah berkat yang saya terima. Artinya 2 kali dari jumlah yang saya kasih ke keluarga yang tadi. Tuhan kita itu luar biasa. Belum selesai sampai di sana. Kemarin kami pelayanan ke Jogja dan saya bilang sama istri saya, yang kan kalau pelayanan di Jogja itu kami melayani 4 kali kebaktian di GBI Alete ya. Dan disiapkan tempat menginap di hotel yang cukup baik itu sampai Senin siang, artinya 2 malam. Saya bilang sama istri saya gini, Yang, saya panggilnya Yang. Pak Yahya panggilnya apa? Pak Yahya panggilnya apa? Kalau Mah itu kan anak-anak yang manggil, itu kan mamahnya anak-anak. Ayo mulai sekarang cari panggilan khusus ya. Oke? Iya. Nanti pulang praktek ya. Gak apa-apa Bu Ririn, saya mentor suaminya supaya tambah meresah. Lalu saya bilang gini, Yang, kita extend yuk sehari lagi di Jogja. Lawang udah pas hari lebarannya tekan Jogja, masuk langsung balik, rasanya kok eman-eman gitu ya. Sisan gitu, wes dalanan rame sisan. Ngomong-ngomong Pak Tony tahu gak bahasa Jawa kalau saya ngomong gini? Ngertos ya. Do you understand what I mean? Yes, I stand under you. Iya, understand maksudnya gitu kan. Nah, saya bilang yang kita extend yuk semalam. Oke. Saya di Jogja itu ada beberapa tempat menginap yang 1 kali 24 jam akan terbuka kalau saya bilang mau nginap. Satu, di tempatnya Kofuwe, dia itu punya homestay di Jogja. Yang kedua ada di tempatnya Cien-Cien. Ya, dia nyiapin kamar, dikasih AC, Pak Andi anytime mau nginep silakan. Yang ketiga juga di rumahnya Wilson. Ya. Tapi saya bilang enggak kali ini enggak di sana lah, pingin di tempat yang lain. Gitu. Selesai pelayanan keempat, lalu diantar makan oleh tim sekretariat dan yuk saya nanya-nanya hotel yang asik di mana sih, yang nuansa-nuansa Mediterranean, yang ada alamnya, ada taman-tamannya. Yuk kita lihat Pak, cari. Saya pikir paling berapa? Biasanya segini Pak, tapi ini tarif lebaran. Toeweweng 3 kali lipat. Ora sido yuk balik. Saya gak tega gitu loh mau keluarin uang segitu untuk bayar hotel. Ya. Akhirnya ya udah lihat, oke buat referensi aja. Saya pikir nanti mau ngajak keluarga Graha Padma ini kapan-kapan nginep situ. Kalau jadi ya enggak apa-apa. Orang punya pengharapan kan enggak apa-apa. Ya. Nah, saudara pulang. Sampai hotel Ibu Gembala bilang, "Pi, ini tadi siang kita selesai pelayanan kan diajak makan. Terus saya selesai makan, ada yang perlu didoakan?" 2 keluarga suami istri saya doakan. Begitu saya doakan langsung semua air keluar saudara. Air mata, air hidup, air mulut semuanya keluar ya. Intinya mereka dijamah Tuhan. Nah yang tadi siang didoakan, merasa diberkati.
dan bilang, Bu, kami sudah siapkan hotel. Jadi nginep kan Bu? Jadi kami siapkan hotel. Saudara tahu, kalau tadinya saya mau nyewa hotel, ya paling beraninya sekian gitu ya. Ini hotel yang disiapkan, rate-nya waktu itu 4 kali lipat dari budget yang saya sediakan. Dan Tuhan sediakan itu. Saudaraku, kalau kita menabur, kita pasti menuai. Tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, jangan takut untuk menabur, saudaraku. Ya, renungkan ini baik-baik, saudaraku. Menabur dulu, baru berkat datang, atau nunggu punya uang, nunggu kaya dulu baru menabur? Jawabannya adalah menabur. Meskipun di masa yang sukar tetap menabur. Ya, tetap menabur. 2 Korintus 9 ayat 6 berkata, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Memang cara Tuhan itu berbeda dengan cara manusia. Bagian kita hanyalah taat. Saudara, ketika saya persiapkan ini, ya, saya berdoa dan Tuhan tuntun. Kunci di masa yang sukar ini tetap untuk menuai janji Tuhan. Kita lihat selanjutnya beberapa slide terakhir. Ya. Perintah Tuhan untuk menabur. Boleh saya mengajak kita membaca bersama-sama bergantian. Saya ayat 8, Bapak Ibu ayat 9 dan seterusnya. Saya mulai. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus 9, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? 11 lebih keras, 2, 3. 12 sama-sama, 2, 3. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Nah saudara, pada ayat ini ada 2 jenis taburan. Yang pertama adalah persembahan persepuluhan. Ya, 10% dari penghasilan kita, saudara. Nanti saya akan jelaskan ke depannya. Ya, jadi saya pun belajar ya, sejak saya itu lahir baru tahun 92. Belajar untuk melakukan persepuluhan ini. Kalau saya dapat berkat 300.000, saya kasih persepuluhan 30.000. Kalau dapat berkat 500.000, saya sisihkan, bukan sisakan. Sisihkan 50.000. Dapat berkat 1 juta, saya sisihkan 1 juta. Ya, sisihkan dengan sisakan itu beda. Beda apa sama? Kalau nggak percaya coba, wah ayo mampir rumah saya, wah silahkan diminum ini kopi, sisa saya tadi pagi. Marah nggak kamu? Wak? Ini Indomie sisa Om Andi tadi malam. Kalian dikasih sisa aja marah. Tapi berapa banyak kita itu ngasih sisa sama Tuhan. Disisihkan dengan sisa itu beda. Ya. Dan Anda lihat, yang kedua adalah persembahan khusus. Itu berbicara pembangunan, misi, pelmas, diakonia, ucapan syukur. Anda nanti baca di Keluaran 35 ayat yang kelima. Nanti keluarga Pak Sony kalau mau PowerPoint-nya saya kasih dalam bentuk PDF supaya bisa direnungkan lagi, jadi nggak usah repot nyatet-nyatet, nanti tak kasih aja. Ya, Anda lihat dasar memberikan persembahan persepuluhan itu adalah ketaatan, tetapi persembahan khusus itu adalah kerelaan. Nah, saudara, saya akan tunjukkan supaya lebih jelas berkat yang Anda terima
melalui persembahan persepuluhan. Anda lihat, next. Yang pertama apa saudara? Tingkap langit dibuka. Jadi berkat yang Tuhan janjikan, yang Tuhan kasih bagi saudara dan saya, itu bukan netes, tapi dicurahkan deras berlimpah-limpah. Siapa yang mau diberkati, siapa yang mau tingkap langit dibukakan bagi saudara? Mau netes apa deras? Tuhan gak kasih netes loh, tapi deras. Lalu yang kedua, belalang pelahap dihalau. Apa itu? Kerugian yang tiba-tiba. Yang tadi saya bilang ada orang dapat duitnya kayaknya gampang, tapi hilangnya juga gampang. Kadang ada orang saking banyaknya dia terima uang sampai maaf, kurang menghargai berkat Tuhan. Kalau ada orang bekerja, karirnya makin naik, secara keuangan dia membaik, tapi dia kehilangan waktu dengan Tuhan. Saya pernah katakan kepada seseorang, coba kamu doa deh, pekerjaanmu itu dari Tuhan bukan. Dengar, berkat yang dari Tuhan itu akan membuat saudara semakin mengasihi Tuhan. Yang amin cuma 2 orang. Berkat yang dari Tuhan akan membuat saudara semakin mengasihi Tuhan. Kalau ada pekerjaan yang menjadikan saudara gak bisa dekat sama Tuhan, check and recheck saudara. Semakin diberkati, Anda semakin kagum sama Tuhan. Semakin diberkati, Anda semakin memuliakan Tuhan. Kerugian, kesialan, ditipu orang, itu dihalau. Kita memang nggak bisa menghindari atau kemungkinan itu bisa saja terjadi, baik dalam pekerjaan atau usaha yang kita kerjakan, usaha sendiri. Ya. Tetapi janji Tuhan, belalang pelahap itu dihalau, supaya ketika berkat itu datang, Anda bersama dengan keluarga sungguh-sungguh bisa menikmati berkat Tuhan itu. Ya. Dan yang ketiga, dikatakan apa saudaraku? Negeri kesukaan. Disebut negeri kesukaan. Artinya penuh kebahagiaan. Ada orang yang secara materi dia banyak, tetapi rumahnya itu gak ada damai sejahtera. Ribut, berantem, gak pernah rukun. Tetapi yang Tuhan janjikan adalah disebut negeri kesukaan, penuh dengan kebahagiaan. Nah saudara, mungkin ada yang berkata, persepuluhan itu kan hukum Taurat Pak. Perhatikan ini saudara. Saya menunjukkan bukti dari ayat-ayat ini. Dan tadi pagi saya juga bilang ke jemaat saudara kita yang di Wonosobo. Kalau ada orang yang berkata, sekarang itu gak usah kasih persepuluhan, karena persepuluhan itu Taurat. Orang itu salah besar. Karena lihat, yang pertama memberikan persepuluhan dalam perjanjian lama itu adalah Abraham. Harusnya Abram ya, karena dia namanya dulu belum diganti. Dalam Kejadian 14 dia memberikan persepuluhan itu kepada Melkisedek. Jauh sebelum Taurat, setelah zaman Abraham itu baru masa atau zamannya Musa. Dan disitulah Taurat Tuhan diberikan. Jadi persepuluhan itu sudah ada sebelum hukum Taurat. Abraham, bapak orang beriman, ketika dia melakukan ini, memberikan persepuluhan, dia melakukan tindakan iman, bukti kasih kepada Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan. Sekali lagi, saudara, apakah saudara mengasihi Tuhan? Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Ya, saudara, ada hamba Tuhan yang mengajarkan gak usah kasih persepuluhan. Gimana Pak? Jawabannya gampang. Ya karena dia juga gak ngasih persepuluhan. Kemarin saya ikut sidang MD dan saya pakai jas lengkap. Apalagi saya menjadi majelis ketua duduk di depan saudara. Dan selalu pakai pin ini loh. Ini Anda kelihatan gak? Coba di zoom dulu,
Ada yang nanya kemarin lagi makan di ruang makan staf BPD, itu pinnya bagus Pak, beli di mana? Saya bilang ini nggak beli, ini di Sepuh Mas. Ya. Ada beberapa teman yang tahu, dia jawab itu nggak beli Pak, itu waktu 2008 itu dibagi khusus reward dari GBI untuk gembala-gembala yang mengembalikan, yang setia mengembalikan persepuluhan dan gerejanya tidak pernah bolong kasih persepuluhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi kalau saya ngajari jemaat kasih persepuluhan, percayalah kalau saya pun juga melakukan itu. Saya dan istri kami belajar untuk setia melakukan itu. Ya, saya nggak takut mengajar ini. Kenapa? Karena saya justru mengasihi jemaat. Ketika saudara melakukan ini, maka janji Tuhan tadi, ya, tingkap langit dibukakan, lalu belalang pelahap dihalau, dan kita disebut negeri kesukaan, itu akan dialami, akan menjadi bagian saudara. Amin saudara. Ya. Jadi perjanjian lama jelas Abraham melakukan itu, dan perjanjian baru Anda nanti lihat ya, Matius 23 ayat 23, itu saya kutip ayatnya tuh. Yesus berkata kepada ahli Taurat dan orang Farisi demikian. Yesus berkata, "Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan kesetiaan." Lalu Yesus menegaskan demikian, yang satu, artinya yang satu itu yang pertama tadi apa? Persepuluhan. Yang satu harus dilakukan. Tulisannya harus apa bukan? Halo, respon dong. Apa yang satu boleh dilakukan, juga boleh tidak dilakukan, gitu? Yesus berkata, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Pak, kan lebih baik ada yang ngajar gini Pak, gak usah kasih persepuluhan. Ya, ini ada pendeta yang pernah ngomong kayak gitu, menimbulkan salah paham. Kacau jadinya. Ya, orang ngajari jemaat untuk melakukan firman, saya punya ring satu, baik di tempat ini dan di Wonosobo. Dan saya tahu beberapa jemaat di sini juga setia. Mereka yang setia kembalikan persepuluhan, hidup mereka diberkati Tuhan. Itu kesaksian yang tidak pernah terbantahkan oleh apapun. Saya sebenarnya juga sudah rada bosan nyampein ini, Pak Yahya. Tapi ketika mempersiapkan, keluarnya ini lagi. Berarti ini sesuatu yang penting. Dan ketika jemaat Tuhan lakukan ini, maka engkau akan menuai di masa yang sukar. Gak usah kasih persepuluhan, yang penting ngasih ke orang tua. Saudara, boleh ngasih ke orang tua, harus ngasih ke orang tua, harus perhatian sama orang tua. Tapi jangan ambil dari yang persepuluhan. Yang satu kamu lakukan, tetapi kamu mengabaikan belas kasihan. Tapi lakukan belas kasihan, yang ini tetap harus dilakukan. Ya. Saya selalu katakan, saya melayani, saya diberkati Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, saya bukan cari uang. Karena saya melakukan persepuluhan, makanya saya pun juga berani untuk mengajarkan ini kepada jemaat. Sebagai hamba Tuhan, saya tuh gak cari uang, saudara. Tapi pelayanan itu saya keluar uang, saudara. Ya, dan saya rindu seperti banyak orang sudah mengalami. Setiap kita yang hadir di tempat ini, di masa yang sukar ini, Anda tetap menuai janji-janji Tuhan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Ya, jadi hari ini apa yang Tuhan sampaikan bagi kita? 2 slide terakhir. 2 hal penting untuk alami janji Tuhan di masa sukar. Miliki sikap yang benar. Ingat tadi prioritas ya. Mesbah, kemah, sumur.
Jangan kebalik. Dan yang kedua apa? Tindakan yang benar, menabur di masa sukar. Boleh bangkit berdiri bersama-sama, pemusik boleh standby. Baca closing statement ini saudara. Saya minta Anda baca dengan satu keyakinan, dengan iman percayamu, bahwa menghadapi hari-hari ke depan, engkau akan tetap menuai janji Tuhan. Yuk kita baca sama-sama dengan minta di F. Kita baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3. Orang yang tetap menabur di masa sukar akan tetap menuai janji Tuhan. Sekali lagi boleh lebih keras? 2, 3. Orang yang tetap menabur di masa sukar akan tetap menuai janji Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita.